Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang, pemirsa. Pemerintah resmi membubarkan FPI hari ini. Hal ini berdasarkan surat keputusan bersama para menteri dan lembaga terkait lainnya. Pembubaran dan penghentian kegiatan itu dituangkan dalam surat keputusan bersama atau SKB tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta juga penghentian kegiatan FPI. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah bergabung bersama Ray Rangkuti, pengamat politik. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Halo, selamat sore Bang Ray. Sore, Bung. Gimana, sehat ini kabarnya? Sejauh ini ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, Bang Ray, sebelum kita berbicara lebih jauh, ini untuk kegiatan organisasi masyarakat sendiri, untuk syarat untuk mendirikannya dan diakui pemerintah dan sesuai dengan undang-undang itu apa sih, Bang Ray? Saya kira kalau syarat mendirikan partai atau organisasi itu tidak harus ada pengakuan dari pemerintah. Gitu. Kalau kita baca di undang-undang, syaratnya ya ada minimal 3 orang berkumpul. Mereka dipersatukan oleh visi misi, ya, dan oleh karena itu ya mereka punya kewenangan untuk, bukan kewenangan, punya hak untuk kemudian mendirikan sebuah organisasi. Nah, langkah berikutnya adalah apakah organisasi ini mau dicatatkan ke pemerintah apa tidak? Itu opsional. Kalau mau dicatatkan ada 2 mekanisme. Mekanisme pertama adalah didaftarkan saja, tapi tanpa harus punya badan hukum. Atau yang kedua, mendirikan badan hukum. Nah, kalau sudah punya badan hukum dengan sendirinya tentu terdaftar. Gitu ya. Jadi kalau dibaca dari ini sebetulnya ada 3 model organisasi itu. Gitu. Pertama adalah organisasi yang tidak terdaftar dan tidak berbadan hukum. Gitu ya. Yang kedua adalah organisasi yang berbadan hukum dengan sendirinya terdaftar, gitu ya. Dan yang ketiga adalah organisasi yang terdaftar tapi tidak berbadan hukum. Nah, apakah ada kewajiban untuk mendaftarkan semua organisasi ke pemerintah? Betul. Kalau kita baca di undang-undang itu tidak ada kewajiban, itu hanya opsional. Gitu. Kalau Anda mau dicatatkan, ya Anda bisa dicatatkan oleh pemerintah sebagai sebuah organisasi. Kalau Anda mau berbadan hukum, tentu bisa dibuat badan hukumnya oleh pemerintah dengan syarat-syarat yang ada dalam undang-undang. Tapi kalau cuma mau berorganisasi saja, nggak perlu dicatatkan di negara, nggak perlu juga berbadan hukum, ya monggo-monggo saja. Itu hak asasi warga negara. Kalau kita baca di undang-undang itu. Nah, mana organisasi yang bisa dinyatakan dilarang oleh pemerintah melakukan aktivitas? Ya organisasi yang menurut saya dinyatakan di dalam bentuk mereka yang menggunakan atau terdaftar sebagai organisasi atau berbadan hukum. Nah, adapun organisasi yang tidak terdaftar dan berbadan hukum, itu agak sulit menyatakan bahwa pemerintah bisa melarang mereka melakukan kegiatan tertentu. Dengan cara apa lah organisasi itu tidak terdaftar dan tidak berbadan hukum? Nanti sanksinya pakai sanksi apa? Gitu. Kira-kira gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu yang saya lihat. Baik Bang Ray, nah jika kita sangkutkan dengan FPI ini sendiri, lalu apa yang menjadi landasan pemerintah ini untuk membubarkan Front Pembela Islam ini? Kalau kita baca, setidaknya menurut saya ada 2 atau 3 poin. Poin pertama adalah karena memang secara jujur menurut pemerintah, FPI ini sudah nggak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Ya, saya kurang tahu persisnya, tetapi seingat saya sejak Juni kata mereka. Ya. Nah, yang kedua adalah karena sejak itu FPI tetap melakukan aktivitas itu dianggap, dilihat dan dipandang oleh pemerintah bertentangan dengan undang-undang keormasan. Misalnya melakukan kegiatan sweeping yang itu semestinya tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum, gitu ya. Atau yang kedua selain sweeping itu adalah melakukan kegiatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum, itulah kira-kira. Nah, oleh karena itulah kemudian dengan 2 dasar ini, ya pemerintah menyatakan membubarkan organisasi FPI. Nah, bagi saya agak membingungkan pernyataan kata pembubaran itu, gitu. Sebab kalau kita baca di undang-undang, tidak ada sebetulnya ketentuan secara eksplisit ya diberikan kepada pemerintah untuk membubarkan sebuah organisasi. Baik. Organisasi itu dibubarkan ya
tergantung kepada para ininya, apa namanya itu, anggotanya. Kalau anggotanya merasa bahwa organisasinya harus dibubarkan, ya dibubarkan. Kalau mereka merasa tetap harus melaksanakan organisasi ini, menjalankan organisasi ini, ya tetap bisa dilaksanakan, dijalankan gitu. Jadi sifat pemerintah itu tidak bisa membubarkan organisasi kalau dibaca di undang-undang ini. Jadi di mana kewenangan pemerintah? Kewenangan pemerintah itu hanya sebatas melarang aktivitas yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kira-kira gitu. Jadi apa bedanya antara melarang aktivitas dengan membubarkan organisasi? Jauh berbeda. Jadi misalnya begini, organisasi ini tidak ada aktivitasnya pun, tapi sebagai organisasi dia ada, ya nggak masalah. Selama ya warganya merasa ya mereka tidak pernah membubarkan organisasi. Tapi organisasi ini, kira-kira begitu ya, melakukan tindakan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dan dilarang oleh pemerintah, ya itu boleh dilakukan oleh pemerintah, gitu loh kira-kira. Nah itulah beda antara dilarang melakukan aktivitas dengan pembubaran ormas. Nah kalau di undang-undang kita, ya khususnya Undang-Undang 16 2017 itu, ya saya tidak melihat ada pasal yang menyatakan bahwa satu organisasi itu bisa dibubarkan. Tetapi ada pasal yang menyatakan satu organisasi itu dilarang melakukan aktivitas. Aktivitas apa saja yang dilarang itu? Aktivitas seperti tercantum di dalam pasal 59 ayat 1 sampai ayat 4. Misalnya melakukan adu domba, menganjurkan apa namanya itu ya, menganjurkan untuk tidak mempercayai Pancasila, menganjurkan untuk disintegrasi dan seterusnya. Termasuk di dalamnya tentu saja mengganggu ketertiban umum. Ya, melakukan pemerasan, melakukan kegiatan aktivitas mendanai partai politik, kira-kira begitu. Nah, ini ormas-ormas yang bisa dilarang beraktivitas oleh pemerintah kalau melakukan ya hal-hal yang bertentangan sesuai dengan pasal 59 ayat 1 sampai 4 itu, tapi dengan sendirinya organisasinya belum tentu bisa dibubarkan. Baik. Tapi pandangan dari Bang Ray sendiri dari pembubaran FPI ini, apakah ini adalah FPI dikatakan sebagai organisasi terlarang? Karena dari pemerintah sendiri, yaitu 6 pejabat negara khususnya menteri dan lembaga juga begitu serius bahwa mengatakan ini adalah seperti itu, terlarang seperti itu. Apakah bisa dikatakan ini adalah organisasi terlarang, Bang Ray? Bang Ray? Pemirsa, informasi lainnya khususnya tentang dialog ini akan kita lanjutkan usai jeda dan tetaplah di Nusantara Petang.